Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari FRI 070 akan mempresentasikan perancangan tata letak fasilitas dari pabrik kami, yaitu pabrik PT Toa. Ini anggota dari FRI 070 ada Oktavica Salsabila Indarti, ada Riviera Nyatala Rizky, dan saya sendiri yaitu Taufan Maulana Rizaldi. Yang pertama, untuk pendahuluannya ada latar belakang, yaitu dalam memperoleh keberhasilan perusahaan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu usaha produksi, salah satu perencanaan harus diperhatikan adalah mengenai perencanaan tata letak dan penempatan tempat usaha yang optimal. Dalam menentukan lokasi pabrik, penetapan faktor dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan perlu dilakukan seperti yang pertama, memiliki akses kendaraan yang mudah, kedua, memiliki jarak yang terdekat dengan supplier, ketiga, berada di lokasi yang memiliki potensi pasar yang tinggi, keempat, ketersediaan tanah karena dapat menentukan jumlah gudang di perusahaan tersebut. Hal tersebut penting karena suatu perusahaan yang tidak memperhitungkan bagaimana sebaiknya penataan dan penempatan tempat usaha dan produksi yang baik, maka akan berpengaruh pada kegiatan perusahaan itu nantinya. Nah, di sini ada batasan dalam melakukan perancangan tata letak fasilitas, yaitu batasan dalam melakukan penentuan lokasi dan perancangan tata letak fasilitas yang dimiliki oleh PT Toa hanya berfokus pada wilayah Provinsi Jawa Barat. Untuk bagian 2, fasilitas industri. Sini ada proses map digitation. Bagian kiri itu dari map Jawa Barat, yang bagian kanan adalah arc map yang terdigitasi, seperti ada Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, yang nantinya akan memudahkan analisis untuk mengetahui letak supplier yang akan mendukung PT Toa dalam memproduksi pumpy spot. Nah, untuk jarak antar supplier dengan kandidat lokasi itu di sini ada 3 alternatif lokasi. Yang lokasi pertama ada Kota Bandung, kedua Kabupaten Bandung, dan ketiga Kota Cimahi. Dari 3 alternatif lokasi itu memiliki UMK dan harga sewa dari lokasi yang kita miliki itu berbeda-beda. Nah, untuk lokasi pertama di Kota Bandung, luasnya itu luas tanahnya 1.707 meter persegi. Untuk Kabupaten Bandung luas tanahnya 1.000 meter persegi, dan untuk Kota Cimahi yaitu 2.800 meter persegi. Nah, di sini ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Nah, di sini ada 3 supplier yang sudah dipilih oleh PT Toa. Nah, dari company A ke supplier 1 yaitu jaraknya 2.600 km, dari company A ke supplier 2 yaitu 15.100 km, dan dari company A ke supplier 3 yaitu 18.100 km. Untuk company B ke supplier 1 yaitu 21.300 km, dari company B ke supplier 2 yaitu 9.100 km, untuk company B ke supplier 3 yaitu 19.300 km. Untuk company C ke supplier 1 yaitu 24.400 km, untuk company C ke supplier 2 yaitu 17.100 km, dan untuk company C ke supplier 3 yaitu 7.200 km. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemilihan lokasi dengan faktor rating. Faktor rating di sini digunakan untuk mempertimbangkan kembali alternatif-alternatif yang dimiliki dalam menentukan lokasi. Di mana alternatif tersebut dilihat dari faktor kualitatif dan kuantitatifnya, seperti UMK, luas lahan, persediaan lahan, dan jarak supplier. Kemudian terkait kualitatif faktornya terdapat transportation access, disaster hazard, potential market, dan HR quality. Next. Nah, setelah dilakukan cross rating dengan penilaian, skor tertinggi didapatkan oleh Kota Cimahi dengan perolehan nilai 80,25, yang berarti Kota Cimahi terpilih sebagai lokasi terbaik untuk pembangunan PT Toa dalam memproduksi pumpy spot. Next. Selanjutnya ialah routing sheet atau lembar pemrosesan, di mana di sini menjelaskan keseluruhan proses produksi dari PT Toa dengan nilainya 6.701 unit per tahun
dengan waktu kerjanya selama setahun sebanyak 240 hari, dengan waktu kerjanya sebanyak 8 jam per hari, dan banyaknya hari kerja sebanyak 5 hari setiap minggunya. Kemudian terkait operation, facility name, dimension, volume didapatkan dari operation process chart. Selanjutnya terdapat processing time, juga didapatkan dari proses operation chart. Kemudian terdapat theoretical mesin capacity dan scrap juga defect. Nah, scrap di sini itu untuk mengetahui sisa bahan yang dapat didaur ulang kembali dari proses-proses yang telah dilakukan. Kemudian defect itu tingkat kegagalan dari proses tersebut. Efisiensi juga merupakan tingkat efisiensi dari proses yang dilakukan, di mana PT Toa sendiri memproduksi setiap harinya sebanyak 30 unit dan total aktual mesin yang didapatkan adalah 13. Next. Selanjutnya ialah tataran material needs. Nah, di sini tuh terdapat 10 komponen dari penyusunan pump piston. Kemudian terdapat ukuran-ukuran dari karakteristik boxnya yang mana digunakan untuk mempertimbangkan gudang di proses selanjutnya. Next. Selanjutnya ya dari GBBU dan GBBP. GBBU di sini sebagai lokasi penyimpanan untuk komponen penting atau komponen utama dalam penyusunan pump piston, sedangkan GBBP merupakan penyimpanan bagi komponen-komponen pendukung. Dalam GBBU sendiri total area yang dibutuhkan itu sebanyak 3 meter persegi dengan MHL alasnya sekitar 22%. Sedangkan di GBBP total area yang dibutuhkan ialah 1 meter persegi dengan MHL alasnya juga 22%. Nah, receiving area dari proses keseluruhan ini ialah 1,2 meter persegi dengan MHL alasnya 30%, dan receiving area dapatkan 2% dari nilai run up, receiving area, dan MHL allowance. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke facility. Dapat dilihat pada tabel yang pertama yaitu table of machine. Di sini jumlah mesin melting mesin itu terdapat 2, blowing mesin 2, drilling mesin 1, cutting table 2, assembly table 2, inspection table 3, dan packaging table 1. Dan untuk operatornya, pada mesin melting terdapat 2 operator, pada mesin blowing terdapat 2 operator, pada mesin drilling terdapat 1 operator, dan pada tabel cutting terdapat 2 operator, pada meja perakitan terdapat 2 operator, pada meja inspeksi terdapat 3 operator, dan pada packaging table terdapat 1 operator. Lalu di sebelah kanannya terdapat beberapa fasilitas dengan ukuran fasilitasnya, yaitu untuk area receiving terdapat 2 meter per kubik, area GBBU 3 meter per kubik, dan area GBBP 1 meter per kubik, area warehouse 3 meter per kubik, dan area shipping 1 meter per kubik. Selanjutnya adalah penentuan MHE. Material Handling Equipment Specification. Di sini kita menggunakan troli dengan dimensinya itu 1,2 kali 0,75 kali 0,955 meter dengan kapasitas trolinya yaitu 600 kg. Di sini juga terdapat facility inisial, yaitu inisialnya terdapat A sampai M, yaitu untuk dari melting machine sampai dengan inspection table. Kemudian untuk REC, REC itu untuk area receiving, GBBU untuk area GBBU, GBP untuk area GBP, dan W area warehouse, dan SHIP adalah area shipping. Selanjutnya berikut dapat dilihat adalah dimensinya. Kemudian pada stacking maksimum, di sini ada stacking maksimum, jumlah MHE terpilih, jumlah waktu pengantarannya optimal, dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Kemudian di sini terdapat juga tabelnya dapat tertera pada layar, yaitu terdapat contohnya itu REC ke GBBU. Di sini namanya itu ada selang air dengan berat patnya itu 70, dengan stacking maksimum itu 186, dengan lot CC 1, prepare unit 1, selected 31, selected unit lot ada 31, dan total stacking weight itu ada 13,2 kg. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, hanya sedikit berbeda. Di sini juga contohnya seperti REC dan GBBU.
Di sini part 6-nya itu ada selang air dengan total prepare unitnya itu 2,17 kilo dengan total unit load weight-nya itu 2,17 kilo dan MHE-nya itu sama semuanya troli dengan kapasitas juga sama karena troli memiliki kapasitas 600 kilo dengan kapasitas unitnya itu 31. Total maksimum unit load-nya ini 31 untuk RAC dan GBU dan frekuensinya adalah 1. Selanjutnya di sini terdapat luas area production floor, yaitu di sini merupakan terdiri inisialnya yang tadi sudah disebutkan, facility name. Di sini adalah jumlah mesinnya dengan panjang dan juga lebar tertera pada layar dengan total area dari semuanya yaitu 482 meter kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini ada initial layout. Di sini merupakan initial layout dari yang sudah dibuat. Nah, tanda panah ini merupakan arah proses dari REC sampai proses terakhir yaitu di shipping. Nah, selanjutnya ada office dimension. Di sini office dimensionnya itu ada terdiri dari beberapa ruangan. Ada CEO and employee room, itu ada fasilitasnya seperti meja CEO, kursi CEO, meja manager, kursi manager, meja staff, kursi staff, toilet, dan storage. Nah, dari keseluruhan ini, total area untuk ruangan CEO dan employee itu 70 meter persegi. Nah, untuk ruangan meeting itu fasilitasnya terdiri dari meja meeting, kursi meeting, dan proyektor. Untuk total area ruangan meeting 37 meter persegi, dan untuk dapur itu ada dispenser, ada meja dapur, lalu ada wastafel. Nah, total area untuk dapur itu 14 meter persegi. Nah, total untuk ruangan office ini adalah 121 meter persegi. Di sini ada material handling cost. Nah, untuk material handling cost ini seperti dilihat di slideshow ini, depreciation-nya itu Rp495.446 per tahun. Nah, untuk working days per bulannya yaitu 20 hari, untuk jam kerja per harinya yaitu 5 jam. Untuk maintenance cost-nya itu ada dua, yaitu satu set roda troli atau 4 roda dan pelumas, dengan harga untuk satu set roda troli itu Rp27.000 dan untuk pelumasnya yaitu Rp10.000 itu per bulan. Untuk maintenance cost itu per bulan. Nah, untuk electric cost itu karena MHE kita tidak menggunakan listrik, jadi tidak ada biaya listrik. Untuk biaya operatornya itu Rp6.483.858 per bulan. Nah, untuk depreciation ini yang di bawah ini ada 2064 per hari, maintenance cost-nya itu 1.850 per hari, untuk electric cost-nya tidak ada, untuk operator cost-nya 324.192 per hari. Nah, sehingga totalnya itu Rp107.107 per hari. Nah, total distance yang untuk total jaraknya itu 400,5 meter. Nah, untuk material handling cost-nya itu 819,24 per meter. Nah, untuk harganya di sini seperti prosesnya itu ada, contohnya REC GBBU itu total jarak yang ditempuh itu 2,5 dan harga material handling cost per meternya itu Rp816 dan harga material handling cost itu didapatkan dari perkalian jarak yang ditempuh dikali dengan material handling cost per meter ini, sehingga REC GBBU itu harganya 2048. Begitu juga seterusnya, sehingga totalnya Rp328.107. Nah,
From to chart ini diambil dari material handling cost sebelumnya, seperti misalnya REC GBBU itu diambil dari keseluruhan harga yang memiliki proses dari REC ke GBBU, begitu pula yang lainnya, sehingga total harganya itu sama dengan material handling cost tadi, yaitu Rp328.107. Di sini ada initial layout setelah ARC. Di sini dengan inisialnya seperti P itu masjid, untuk Q itu toilet, untuk R itu parkiran karyawan, untuk S itu kantin, dan untuk T itu ruangan kerja, dan U itu adalah production floor. Production floor ini ada banyak ya, seperti dari I, GBBU, REC, GBBB, dan seterusnya. Nah, sehingga total area yang digunakan yaitu 1128 meter persegi. Nah, baik, di sini ada final layout. Nah, jadi di depan sini ada parkiran untuk karyawan yang sudah disesuaikan dengan inisial layout sebelumnya. Lalu di sini ada lantai produksi yang sudah dibagi-bagi lagi, seperti ada melting machine, drilling machine, blowing machine, ada assembly table, cutting table, dan lain sebagainya. Sini di sebelah kanan ini ada ruangan office, lalu di sebelah ruangan kantor ini atau office tadi ada masjid, dan di depan masjid ini ada toilet. Ini toiletnya. Nah, lalu di sebelah kiri dari ruangan kantor ini ada kantin. Berikut untuk kantinnya. Nah, mungkin untuk final layout yang sudah dikerjakan dengan SketchUp, nah seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ialah analisis kelayakan dari pembangunan digital. Di sini yang pertama adalah formulasi dari interpolasi IRR dengan nilai presentasi 12 dan 15%, didapatkan nilai IRR-nya 14,68%, yang mana berdasarkan hasil perhitungan, PT Toa layak untuk menjalankan usahanya karena nilai IRR didapatkan lebih besar daripada nilai MARR, yaitu 14,68%, yang artinya akan sangat menguntungkan dan untuk menaruh uang pada bisnis tersebut. Kemudian ada DCR atau cost ratio-nya, di sini diperoleh nilai 1,10, yang mana artinya perusahaan tersebut layak karena DCR-nya itu nilainya lebih dari 1. Proyek akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Selanjutnya ialah income statement material, di mana persenan yang digunakan yaitu sebesar 5%. Di sini terdapat biaya yang diperhitungkan ialah pendapatan, estimasi cost of goods sold, estimasi manufaktur, factory overhead cost. Kemudian didapatkan nilainya itu terus meningkat dengan diperhatikan pada nilai EBIT dan EAT-nya. Selanjutnya yang dilakukan pembandingan ialah dengan nilai persentase 6%.
dan juga didapatkan nilai yang terus meningkat pada nilai EBIT dan EIT-nya. Yang mana analisis sensitivity dari raw material ini memiliki dari 5% memiliki NPV sebesar 4.013.022, sedangkan pada 6% memiliki nilai NPV minus 17.710.243. Pengolahan positif dan negatif ini untuk mencari interpolasinya dan didapatkan nilai NPV-nya sebesar 5,18%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akang. Baik, selanjutnya pada income statement selling price di sini untuk yang decrease in selling product price 1%. Di sini selanjutnya dapat diperhatikan pada tabel tersebut juga dapat dilihat di sini nilai EBIT dan EBT-nya yang menjadi patokannya, yaitu harga setiap tahunnya terjadi kenaikan. Selanjutnya di sini merupakan decrease in selling product price-nya yang 3%. Sama seperti sebelumnya, pada tabel ini juga yang sangat diperhatikan adalah pada EBIT dan EBT-nya, yaitu dapat tertera pada layar pada peningkatan per tahunnya. Selanjutnya selling price sensitivity di sini dapat dilihat untuk yang 1% nilai NPV-nya itu terdapat 46.491.297.000, sedangkan untuk yang 3% di sini NPV-nya minus 8.193.648.000 dan didapatkan formulasi dari interpolasinya itu adalah 2,70%, dengan nilai NPV-nya itu didapatkan berdasarkan persentase yang tadi adalah sebesar yang tadi seperti 2,70% tersebut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari FRI 70.